A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fi bayani huquqi zaujati al-wajibati 'ala zauji. Al-faslul awwalu utawi iki iku sawiji fasol kang awal fi bayani hale tetep ing dalam mertelaake huquqi zaujati piro-piro hak rabi al wajibati kang wajib ala zauji ing atase laki. Jadi pada kitab Uqudul Lujain ini pembahasan yang pertama, nah itu mengenai masalah hak-haknya istri yang wajib terhadap suami. Jadi suami, nah ini wajib untuk memenuhi hak-haknya seorang istri. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala fi suratin Nisa ing dalam surah An-Nisa. Dawuhan Gusti Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiru lan mergauli sira kabeh hunna ing wadon-wadon utawa rabi istri bil ma'rufi kalawan ma'ruf ai bil adli tegese kalawan adil fil mabiti ing dalam masalah minepe wan nafaqati lan nafaqohe wabil ijmali lan kelawan bagus fil qauli ing dalam ucapanane. Jadi di dalam masalah hak-hak seorang istri yang wajib terhadap suami, nah itu di sini diawali dengan dauhan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan hal tersebut, yaitu hak-haknya seorang istri yang wajib terhadap suami. Dauhan Allah di dalam surah An-Nisa bahwa kata Allah wa ashiruhunna bil ma'ruf, artinya pergaulilah olehmu wahai para suami istri-istri tersebut bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Nah ini jelas perintah Allah khususnya terhadap para suami, bahwa para suami diperintah oleh Allah untuk menggauli istri itu dengan ma'ruf. Nah, ma'ruf yang dimaksud di sini dikatakan aibil adli, yaitu dengan adil. Jadi suami diperintah untuk mempergauli istri-istrinya itu dengan adil. Jadi kalau seorang laki-laki, nah ini mempunyai istri lebih dari satu, maka seorang suami ini harus berlaku adil. Maka jangan coba-coba seorang laki-laki kalau sekiranya tidak bisa berlaku adil, sudahlah, jangan macam-macam, jangan beristri lebih dari satu kalau sekiranya tidak bisa berlaku adil. Karena yang ada itu hanya akan menambah dosa. Kalau sementara kita istri lebih dari satu tidak bisa adil.
Maka di sini Allah merintah kepada para suami itu untuk mempergauli istri itu dengan ma'ruf, artinya dengan adil. Nah, adil itu adalah memberikan hak yang sama terhadap para istri. Nah, itu adil. Memberikan hak yang sama terhadap para istri. Jadi seorang laki-laki, seorang suami yang mempunyai istri lebih daripada satu, ini harus berlaku adil. Dalam arti harus mampu memberikan hak yang sama di antara para istri-istrinya. Pertama, berlaku adil di dalam masalah fil mabiti, yaitu di dalam masalah menginap atau bermalam. Jadi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu harus mampu berlaku adil, harus mampu memberikan hak yang sama di dalam masalah bermalam terhadap di antara para istri-istrinya. Jadi kalau 2 hari semua, kalau 3 hari semua. Jadi jangan di istri yang tua itu hanya 2 malam, sementara di istri yang muda itu 5 malam. Nah, ini namanya tidak adil, tidak memberikan hak yang sama di antara istri-istrinya, antara istri yang tua dengan istri yang muda. Kalau ada laki-laki demikian, maka dia berdosa karena tidak berlaku adil dengan para istrinya. Sementara berlaku adil di antara para istrinya tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang laki-laki yang memiliki lebih daripada satu istri harus mampu berlaku adil, harus mampu memberikan hak yang sama di antara para istrinya. Kalau bermalamnya di istri muda 3 malam, maka di istri tua juga 3 malam. Kalau di istri tua misal 4 malam, maka di istri muda juga 4 malam. Jadi harus memenuhi hak yang sama terhadap para istrinya. Tidak boleh ada ketidakadilan. Wan nafaqati, dan kedua adil di dalam masalah nafkah. Jadi seorang suami diperintah juga oleh Allah harus berlaku adil, tidak sebatas di dalam masalah bermalam, menginap, akan tetapi juga harus berlaku adil di dalam masalah nafkah. Jadi misal kalau memberi nafkah terhadap istri muda, misal satu harinya 2 kilo, maka terhadap istri tua juga 2 kilo. Kalau terhadap istri mudanya itu 3 kilo, maka ya sama istri tuanya juga 3 kilo. Jadi jangan sampai tidak ada keadilan di antara para istri. Jadi harus sama di antara istri yang tua dengan istri yang muda. Jangan abot sebelah. Jangan istri muda diberi 2 kilo, istri tua diberi 1 kilo. Ini tidak adil namanya. Laki-laki yang demikian itu berdosa karena tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlaku adil di antara para istri-istrinya. Wabil ijmali fil kauli, dan juga seorang suami diperintah untuk bertutur kata yang lembut, bertutur kata yang sopan dan juga bertutur kata yang baik. Jangan sampai tutur kata seorang suami itu menyakiti perasaan daripada istri atau membuat istri itu merasa kecewa, merasa sedih akibat tutur kata kita yang tidak baik. Nah, itulah perintah Allah khususnya kepada suami, yang mana
semua yang telah dijelaskan tersebut, yaitu adil di dalam masalah nafkah, adil di dalam masalah menginap, adil di dalam masalah ucapan juga. Nah, ini hak-haknya seorang istri yang harus dipenuhi oleh para suami. Wa qala fi suratil Baqarah, wa qala fi suratil Baqarah lan dawu Gusti Allah fi suratil Baqarah ing dalam surah Al-Baqarah, dawan Gusti Allah, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Walahunna lan iku tetep kadue piro-piro wadon utawa para istri, alal azwaji ing atase piro-piro laki, mislul ladzi utawi umpamane kang lahum kadue azwaj alaihinna ing atase zaujah, minal hukuk disaking piro-piro hak, fil wujubi ing dalam kewajiban, wastiqaqi lan ngahaki al mutalabati nuntut alaiha ing atas al hukuk, la fil jinsi ora ing dalam jenis, bil ma'rufi kalawan ma'ruf utawa bagus. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kembali khususnya mengenai hak-hak seorang istri yang wajib terhadap suaminya. Artinya suami harus memenuhi hak-hak istri tersebut, yaitu dauhan Gusti Allah di dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan hal demikian, yaitu walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bahwa seorang istri itu juga sama mempunyai hak terhadap suami seperti suami mempunyai hak terhadap istri. Artinya satu sama lain antara suami istri ini masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak kewajiban di dalam menuntut hak-haknya, tapi lafil jinsi, bukan di dalam masalah jenis kelamin. Kalau di dalam masalah jenis atau kelamin, nah ini seorang istri ini tidak mempunyai hak untuk berpoligami. Yang mempunyai hak berpoligami adalah seorang suami. Kalau istri tidak mempunyai hak untuk berpoligami. Cuma seorang suami, seorang laki-laki sekalipun diperbolehkan untuk berpoligami, cuma harus mengaca diri dulu. Siapakah dirimu? Mampukah dirimu akan berlaku adil di antara istri-istrimu? Tapi kalau tidak bisa untuk berlaku adil terhadap para istrinya, jangan sekali-kali melakukan poligami, karena itu hanya akan mengumpulkan dosa saja. Nah, jadi suami istri masing-masing itu sama mempunyai hak untuk diperlakukan bil ma'rufi, dengan baik. Ai bima yustahsanu, tegese kelan barang kang den itung-itung baik utawa bagus ya barang syar'an munggu syara, min husnil asharati, saking bagusnya pergaulan, wa tarkid dorori lan ninggalakan bahaya, minhum saking azwaj, wa minhunna lan saking zaujah. Jadi satu sama lain mempunyai hak. Seorang istri harus berlaku baik dengan suami, suami pun harus berlaku baik terhadap istri. Suami tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan terhadap istri. Istri juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang membuat bahaya terhadap suami. Pokoknya bergaullah seorang suami istri itu dengan pergaulan yang baik. Jangan sampai melakukan pergaulan-pergaulan, tindakan-tindakan yang membahayakan.
Jadi satu sama lain antara suami istri itu sama mempunyai hak. Qala Ibnu Abbasin, ngucap sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna dzalika ing maknane mengkon-mengkonon ma'ruf ayat tersebut, ini ahabbu an atazayyana limro'ati kama tuhibbu an tatazayyana li hadhil ayati. Ini satune ingsun ahabbu iku demen ingsun an atazayyana ing yen tah berhias sapa ingsun limro'ati karena arah-arah wadone ingsun, kama tuhibbu kaya ule barang kang demen an tatazayyana ing yen tah berhias ya wadon li karena arah-arah ingsun li hadil ayati karena ikilah ayat. Jadi makna ayat tersebut menurut Ibnu Abbas, bahwa kata Ibnu Abbas, saya itu senang berhias demi istri saya, sama seperti senangnya istri saya tersebut berhias karena saya. Nah, hal demikian dikerjakan lihadihil ayati, karena adanya inilah ayat, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah walir rijali lan iku tetep kadue piro-piro wong lanang alaihinna ing atase wong wadon para istri darajatun utawi derajat siji derajat ai fadilatun tegese kautamaan fil haqqi ing dalam hak min wujubi ta'atihinna saking wajib taate istri lahum kadue suami lima dafa'uhu ilaihinna karena arah barang kang wis ngawehi iyo para suami hu ing barang ilaihinna maring para istri minal mahri saking mahar wal infaqihim lan karena aweh nafaqohe para suami fi masolihihina ing dalam kemaslahatanane para istri. Walir rijali alaihinna darajah, bagi para laki-laki, para suami atas para istri itu mempunyai keunggulan derajat, artinya mempunyai kelebihan satu derajat dibandingkan seorang istri. Maka dengan demikian adanya kelebihan derajatnya seorang suami atas istrinya, yaitu berupa kewajiban taatnya seorang istri terhadap suami. Nah, inilah kelebihannya seorang suami terhadap istri, yaitu berupa bahwa istri wajib taat, wajib nurut terhadap suami. Kalau suami tidak wajib taat terhadap istri, akan tetapi istri wajib taat terhadap suaminya. Karena faktor apa sehingga seorang istri wajib taat terhadap suaminya? Lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri wali infaqihim fi masolihihinna, karena sesuatu yang telah diberikan terhadap para istri tersebut, yaitu berupa mahar dan nafkah yang diberikan para suami terhadap istrinya tersebut demi kemaslahatan daripada para istrinya tersebut. Jadi karena adanya mahar yang telah diberikan, nafkah yang telah diberikan demi kemaslahatan para istri tersebut, maka para istri wajib taat terhadap suaminya. Ruya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lamu bishawab.